Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan demi memutus rantai persebaran virus COVID-19. Pada kesempatan ini, saya Diakon Andri yang sedang bertugas di Kuasi Paroki Ngablak hendak memberikan katekesi sejenak, singkat, padat, dan jelas tentang Jumat Agung. Nah, berbicara tentang Jumat Agung, mungkin banyak umat ataupun juga Anda sekalian selalu berpikiran bahwa Jumat Agung itu selalu bernuansa seperti layatan. Apakah benar memang layatan? Sebenarnya Jumat Agung itu bukan layatan, sehingga ada beberapa praktek yang dulu pernah terjadi di beberapa paroki. Ada amplop yang ditulis amplop layatan, kemudian bahkan yang lebih ekstrim lagi ada tabur bunga. Kemudian seperti halnya seolah-olah layatan seperti halnya saudara-saudari atau sanak saudara kita yang sedang meninggal. Jumat Agung bukanlah layatan. Jumat Agung pada intinya adalah mengenangkan sengsara wafat Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian berbeda dengan layatan, karena layatan itu lebih pada mereka yang sudah meninggal. Tetapi Yesus Kristus sendiri adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kematian Yesus bukanlah seperti halnya kematian manusia yang lainnya. Kalau kematian manusia yang lainnya kan karena sakit, ada yang sakit kronis, ada yang sakit biasa ataupun yang lainnya. Tetapi Yesus berbeda. Kematian Yesus adalah utusan atau perutusan dari Allah untuk menyelamatkan kita dengan jalan sengsara, wafat, dan juga nantinya bangkit. Lalu apa yang membedakan Jumat Agung dengan perayaan yang lainnya? Jumat Agung itu bukanlah misa, karena kerap kali ada umat yang bertanya kepada Romo ataupun juga kepada umat yang lain, nanti misa Jumat Agung jam berapa? Itu istilah yang tidak tepat. Yang tepat itu bisa menggunakan istilah upacara Jumat Agung ataupun juga ibadah Jumat Agung. Nah, ketika ibadah Jumat Agung ataupun saat hari Jumat Agung itu tidak ada sakramen yang dirayakan kecuali dalam hal darurat seperti halnya sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Maka sakramen Ekaristi, baptis, krisma, tabisan, perkawinan dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan diselenggarakan pada hari Jumat Agung. Itu. Lalu saya lanjutkan untuk yang kekasan yang hendak saya sampaikan berikutnya berkaitan dengan Jumat Agung itu apa yang dirayakan. Kalau tadi saya sudah mengungkapkan di awal bahwa Jumat Agung itu merayakan sengsara wafat Kristus demi keselamatan kita semua. Dalam hal liturgis itu sangat tampak dalam Pasio. Pasio itu dinyanyikan dengan bagus oleh para petugas Pasio, dan Pasio itu selalu diambil dari Injil Yohanes. Berbeda dengan Minggu Palma. Kalau Minggu Palma itu mengikuti tahun liturgi. Misalnya tahun A menggunakan Matius, tahun B menggunakan Markus, tahun C menggunakan Lukas. Kalau Jumat Agung, apapun tahunnya tetap menggunakan Injil Yohanes. Bahkan Pasio kalau saat ini mungkin hanya dibacakan, tetapi ketika kita mendengarkan Pasio mungkin kita akan terharu, rasa sedih atau juga merasakan rasa syukur yang amat dalam karena Yesus sudah menyelamatkan kita melalui jalan sengsara. Pada kesempatan besok Jumat Agung tahun 2021 ini, Paroki Ngablak itu memiliki kekhasan sendiri karena pasionya juga dinyanyikan. Berbeda dengan banyak paroki. Meskipun memang sedikit berbeda dari ketentuan yang sudah diberikan oleh keuskupan, tapi Paroki Ngablak memiliki kemendalaman dalam hal berliturgi, jadinya Pasio tetap dinyanyikan. Karena kami melihat bahwa umat di Ngablak itu sudah masuk pada zona hijau, kemudian sudah dalam keadaan yang sehat semuanya. Pada Pasio itu pun juga saya bertugas sebagai Yesus. Nah, mungkin bisa diingat-ingat nada-nada Yesus itu seperti apa. Siapakah yang kamu cari? Ya, itu bisa bisa saja membawa umat pada disposisi
merasakan sengsara Yesus, tapi bisa juga kalau petugas pasionya itu salah, nah itu yang ada bukannya Jumat Agung, tetapi malah gelak tawa, atau malah bisa saja suasana haru sedih itu tidak diwujud nyatakan, malah umat bisa saja ketawa. Semoga saja besok ketika saya bertugas, saya bisa lancar untuk bertugas, supaya umat tidak tertawa, tetapi umat sungguh bisa merasakan inti perayaan Jumat Agung, yakni sengsara, wafat, dan nantinya Kristus sendiri yang menyelamatkan kita. Kemudian mengapa pasio itu selalu diambil dari Injil Yohanes? Kita ketahui bersama bahwa dari Injil Yohanes kita bisa melihat bahwa peristiwa sengsara, wafat, dan nantinya kebangkitan Kristus itu bukanlah hal yang sangat memilukan, tetapi sungguh menjadi kemuliaan. Justru dengan salib, Yesus ditinggikan. Pada Yohanes bab 2, itu saat perkawinan di Kana, saya sedikit memberikan pintu masuk atau pintu gerbang untuk menghayati makna dari Injil Yohanes itu sendiri. Pada saat pesta perkawinan di Kana, Yesus itu diminta oleh Bunda Maria karena tuan rumahnya itu kehabisan anggur. Nah, ketika kehabisan anggur, maka tuan rumah itu kan malu. Masa sudah mengundang banyak orang, umat, tetapi malah kehabisan anggur. Saat itu lalu Bunda Maria meminta kepada Yesus supaya Yesus membuat mujizat. Tetapi Yesus menjawab, saatku belum tiba. Nah, kata saat ini menunjukkan kekasan dari Injil Yohanes. Kapan saat yang tepat? Saat yang tepat bagi Yesus untuk berkarya adalah saat Yesus ditinggikan di kayu salib. Maka ketika ditinggikan di kayu salib itu bukanlah hal yang memilukan, kesedihan, ataupun juga sebagai hina menurut Yohanes, tetapi sebagai kemuliaan Kristus. Bisa kita sejajarkan juga dari kitab Bilangan. Saat itu bangsa Israel dihukum oleh Allah dengan Allah mengirim banyak ular tedung dengan menggigit bangsa Israel. Tetapi Musa akhirnya juga diberikan perintah oleh Allah supaya membuat ular tembaga yang ditinggikan. Sehingga dengan memandang ular tembaga yang ditinggikan, semua bangsa Israel yang digigit oleh ular tedung itu akhirnya bisa sembuh. Ini pun juga yang bisa diambil dari padanan Injil Yohanes, bahwa ketika Yesus ditinggikan, maka semuanya bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu. Kemudian dari pasio itu juga saya tertarik beberapa adegan-adegan di dalam pasio. Misalnya ketika Yesus berada di kayu salib, lalu Bunda Maria berada di kaki salib. Lalu Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada para muridnya. Inilah ibumu. Begitu juga Yesus berbicara kepada murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu secara biblis bisa dipahami Yohanes, tetapi secara reflektif bisa kita pahami kita semua sebagai murid-murid yang dikasihi oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, lihatlah, dialah ibumu. Sehingga dalam konteks ini, Yesus menyerahkan Maria kepada gereja, lalu murid diserahkan kepada Maria. Itu menunjukkan bahwa gereja diserahkan juga kepada Maria. Dengan demikian, adanya Jumat Agung juga untuk menunjukkan bahwa kita harus membangun sebuah relasi kemuritan dalam persekutuan hidup. Itu. Kemudian saya akan memberikan kekasan liturginya. Tadi sudah saya ungkapkan di awal bahwa yang pertama mengenai pasio. Pasio selalu diambil dari Injil Yohanes. Entah itu nanti dinyanyikan ataupun juga tidak dinyanyikan seperti hanya dalam masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, doa umat meriah. Doa umat meriah ini didoakan oleh imam atau diakon. Mengapa? Karena pada doa umat meriah ini intinya adalah sengsara dan wafat
Kristus ini bukan hanya untuk kita sebagai orang Kristen, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri yang beriman pada Kristus, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian doa umatnya sangat meriah dan juga sebenarnya hanya boleh didoakan oleh imam ataupun juga diakon atau mereka yang tertabis. Kemudian yang ketiga, itu yang amat penting adalah penghormatan dan penyembahan salib. Memang pada masa pandemi ini untuk penghormatan dan mencium salib itu ditiadakan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Tetapi penghormatan salib itu bisa dilakukan secara sederhana dengan misalnya membungkukkan kepala secara sejenak, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan peribadatan. Nah, ada kekasan ketika penyembahan ataupun juga penghormatan salib ini. Kekasannya ialah imam melepaskan kasula dan juga sepatu. Mengapa ini harus dilepaskan? Sebenarnya hanya imam. Prodiakon Mesinar nggak usah melepaskan pakaian liturginya ataupun juga sepatu. Cukup imam yang melepaskan kasula dan juga sepatunya. Ini berasal dari kisah yang sederhana. Pada saat kurang lebih abad 7, tahun 624-625, ada Kaisar Heraklius dari Kekaisaran Bizantin itu bisa mengalahkan Raja Persia. Karena sebelumnya Raja Persia ini merebut salib suci yang ditemukan Santa Helena, konon itu adalah salib Yesus Kristus sendiri. Dan ketika Kaisar Heraklius itu bisa mengalahkan Raja Persia, itu Kaisar tersebut mau mengembalikan salib suci ini ke Kalvari, Kekaisaran Konstantin. Nah, ketika mau mengembalikan salib, ternyata mau masuk Kalvari ataupun juga basilik. Nah, ini basilik. Masuk basilik itu tidak bisa ke kaisarnya. Nah, saat itu lalu berjumpa dengan uskup yang bernama Zakaria. Lalu uskup tersebut menyampaikan pesan kepada kaisar, lepaslah seluruh atributmu, mulai dari mahkota, kemudian jubahmu, kemudian sepatumu, dan juga atribut duniawimu. Saat itu kaisar lalu menyanggupi atau menuruti apa yang diperintah oleh uskup. Akhirnya yang sebelumnya membawa salib tidak bisa masuk ke basilik, akhirnya setelah melepaskan seluruh atribut kerajaan, kemuliaan, akhirnya kaisar ini bisa masuk ke dalam basilik. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membawa Yesus, kita harus meninggalkan hal-hal duniawi kita. Imam yang melepaskan kasula itu menunjukkan bahwa Kristus yang disalib pun rela meninggalkan kemuliaan Allahnya demi menyelamatkan umat manusia. Sepatu sebagai lambang keduniawian, sebagai kehormatan, kita harus melepaskan itu semua supaya ketika kita mengikuti Kristus, kita sungguh-sungguh bisa merasakan Yesus yang menyelamatkan kita. Sehingga keduniawian itu bukanlah hal yang harus kita utamakan, melainkan kita melulu harus mengutamakan keselamatan yang datang dari Yesus Kristus sendiri. Itu kekasan yang dari liturgisnya. Kemudian untuk yang terakhir, karena ini masa pandemi, maka saya mengulangi lagi, untuk penghormatan salib cukup membungkukkan badan saja. Kemudian untuk umat yang ada di rumah silahkan mengikuti jalannya ibadat Jumat Agung dengan baik. Kemudian bagi teman-teman OMK diharapkan menunda dulu untuk visualisasi. Dan ini catatan yang penting, visualisasi itu tidak menggantikan ibadat Jumat Agung. Jadi kan dulu pernah beberapa paroki itu ibadat Jumat Agung yang diselenggarakan pukul 3 itu diganti dengan visualisasi. Ini praktek yang kurang tepat. Kalau mau ada visualisasi atau jalan salib, lebih baik dilaksanakan pada pagi hari, misalnya pukul 8. Karena visualisasi itu tidak menggantikan ibadat Jumat Agung. Karena kalau visualisasi itu diletakkan pada ibadat Jumat Agung, nanti yang ada visualisasi itu hanya sebagai tontonan.
sedangkan perayaan Jumat Agungnya malah menjadi hilang. Dengan demikian, Jumat Agung sungguh-sungguh kita diajak untuk semakin mengimani, mengenangkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berpuasa. Jumat Agung ini puasanya berbeda dengan Rabu Abu. Kalau Rabu Abu itu lebih pada semangat pertobatan dan menanggapi Injil. Tetapi kalau Jumat Agung itu lebih pada bagaimana kita berpuasa karena mempelai yang ada di tengah-tengah kita, seperti yang ada di bacaan, seperti halnya para murid dikritik oleh bangsa Yahudi bahwa mengapa murid-muridmu tidak berpuasa. Yesus pun menjawab, akan ada saatnya mereka akan berpuasa ketika mempelai itu diambil daripadanya. Mempelai itu adalah Kristus sendiri. Maka kita berpuasa karena kita menyelami peristiwa sengsara Yesus Kristus sendiri, dan karena Yesus sendiri yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbela rasa supaya kita memperoleh jalan keselamatan dalam Kristus sendiri. Maka untuk umat yang ada di rumah ataupun yang mengikuti ibadat Jumat Agung secara langsung, selamat memasuki Pekan Suci dan juga tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita mampu memaknai jalan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Pada akhirnya, saya Diakon Andri, terima kasih, berkah dalam, dan sampai jumpa.